Pada minggu itu, seorang penjaga hutan yang terlupakan menghilang di gurun, tetapi anjing itulah yang pertama kali mendengarnya. Panas beriak dari pasir yang retak, burung bangkai berputar tinggi di atas langit, dan sementara tim penyelamat menyerah, seekor anjing ke-9 yang pensiun berdiri tak bergerak di bawah terik matahari. Matanya terpaku pada sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di suatu tempat di luar sana, seorang wanita dirantai ke kaktus, dibiarkan mati dalam kesunyian. Tidak ada yang memperhatikan kompas yang rusak di tanah, tidak ada yang mencium bau darah, tetapi dia melakukannya, dan apa yang dia tunjukkan kepada mereka mengubah segalanya. Seorang penjaga hutan yang dikhianati, sebuah rahasia terkubur di bawah bukit pasir, dan seekor anjing yang kesetiaannya menolak untuk mati. Inilah kisah tentang bagaimana seekor anjing gembala Jerman yang terluka dan seorang wanita yang ditinggalkan untuk mati menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar bertahan hidup, penebusan, ikatan, kesempatan kedua. Sebelum kita mulai, beritahu saya dari mana Anda menonton, tuliskan kota atau negara Anda di kolom komentar, dan jika Anda percaya setiap jiwa pantas mendapatkan kesempatan kedua, tekan tombol berlangganan itu, karena kisah ini, yang satu ini, akan tetap bersama Anda lama setelah berakhir. Panas bergulir dari lantai gurun seperti gelombang api. Di kejauhan, burung bangkai berputar rendah, sayap hitam mereka mengiris langit yang begitu biru hingga membara untuk dipandang. Red Hollow, Arizona, sebuah kota yang nyaris tidak disatukan oleh angin kering dan janji-janji lama, terpanggang dalam diam di bawah matahari 112 derajat Fahrenheit. Di suatu tempat di luar garis reservasi, pasir membisikkan rahasia yang hanya bisa didengar oleh alam liar. Max berdiri di tepi jurang, tak bergerak. Anjing gembala Jerman tua itu nyaris tidak berkedip saat angin kering berhembus, mengacak-acak mantelnya yang tebal dan pudar karena matahari. Dia lebar dan berotot, tetapi membawa dirinya dengan keanggunan yang tidak umum untuk usianya. Bulunya telah kehilangan kilaunya, kusam karena waktu dan ingatan, dan bekas luka panjang membentang secara diagonal di sisi kirinya, souvenir dari perang yang tidak pernah ingin dia selamatkan. Salah satu matanya, keruh karena cedera lama, tampak jauh, seperti selalu melihat ke tempat lain, di suatu tempat jauh di belakangnya. Max, sembuh. Suara itu berasal dari Kopral Diana Watts, yang berjalan dengan susah payah melintasi punggung bukit batu pasir di belakangnya. Pertengahan 40-an, terpapar matahari, tinggi dan kurus. Diane telah menjadi penjaga hutan selama 18 tahun. Wajahnya menunjukkan kelelahan seseorang yang telah melihat terlalu banyak dehidrasi, penyelamatan, dan tidak cukup akhir yang bahagia. Rambutnya, yang dulunya pirang, diikat ke belakang dengan kepang yang ketat, sekarang bergaris dengan pasir dan perak. Dia berkeringat melalui kemeja coklatnya, sepatu botnya dilapisi debu. Di belakangnya membuntuti dua orang yang lebih muda, K9S Rex, seorang anak berusia 4 tahun yang kurus dengan mantel yang lebih gelap dan sikap yang sesuai. Dia tidak pernah melewatkan sinyal, tidak pernah ragu. Tubuhnya ringkas, kuat, mata coklatnya selalu melirik, menghitung. Lalu ada Luna, 3 tahun, ramping, hitam, dengan tanda putih tunggal di dadanya. Dia adalah pelacak, orang dengan hidung yang bisa menemukan darah di bawah beton. Dia bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang, telinganya terus-menerus bergerak-gerak, mengendus segalanya. 2 kali. Ketiganya adalah jantung dari unit K9 Red Hollow, yang dilatih untuk pencarian, penyelamatan, dan pemulihan. Tetapi hari ini seharusnya sederhana. Patroli rutin di sektor luar dekat Red Verge, wilayah kering yang dipenuhi dengan jejak coyote yang ditinggalkan dan tengkorak sapi yang diputihkan. Max tidak bergerak. Diane menghampirinya, sedikit terengah-engah. Max, ayolah, tetap bersama tim. Masih tidak ada apa-apa. Kemudian, tepat saat dia meraih kerahnya, tubuh Max menegang, kepalanya sedikit menoleh, lubang hidungnya melebar. Itu nyaris tidak berkedut, tetapi bagi Diane itu sekeras sirena. Sesuatu ada di sini, gumamnya. Rex menggeram rendah di tenggorokannya. Luna mengendus sekali, lalu 2 kali, dan mulai mondar-mandir berputar-putar. Udara berubah. Max melangkah maju, perlahan tapi mantap, otot-ototnya beriak di bawah mantel yang terbakar matahari, cakarnya menekan debu halus. Setiap langkah, dalam diam, dia bergerak seperti hantu di siang hari, tidak tergesa-gesa tetapi mendesak. Telinganya tegak ke depan, ekor kaku. Dia menciumnya, sesuatu yang lama, sesuatu yang terkubur. Tidak, itu bukan hanya aroma kering darah atau keringat atau minyak. Itu adalah sesuatu yang akrab, sesuatu yang hidup di bagian belakang otaknya seperti serpihan yang tidak pernah keluar.
ketakutan, rasa sakit manusia yang mentah, dan di bawah semua itu, jejak dirinya. Diane mengirim radio kembali ke kontrol. Ini unit Delta Alpaka 9 sedang melacak aroma yang tidak dikenal, kemungkinan manusia melanggar protokol patroli koordinat sedang diunggah sekarang. Dia ragu-ragu, lalu menatap yang lain. Mari ikuti. Bermil-mil jauhnya, di dalam ruang operasi berdebu stasiun penjaga hutan, Evan Reyes duduk membungkuk di atas layar yang menyala. Deru kipas angin tua nyaris tidak menyentuh udara. Keringat membasahi punggungnya. Evan tinggi dan canggung, dengan rambut keriting gelap diikat longgar dan kacamata yang terus melorot dari hidungnya. 24, baru 2 bulan menjalani magang sebagai penjaga hutan dan masih berpegang pada kebiasaan kuliahnya, catatan yang dicoret-coret di mana-mana, kamera tergantung di salah satu bahunya dan rasa ingin tahu yang seringkali melebihi kehati-hatiannya. Dia seharusnya tidak berada di arsip internal, tetapi nama itu menarik perhatiannya. Kate Madison, K4, Bofield, 11. Terkunci, diklasifikasikan. Dia mengerutkan kening. Kate telah hilang selama 5 hari. Laporan itu samar, kegagalan komunikasi sementara selama pengintaian rute. Tetapi ada sesuatu tentang itu yang menggerogotinya. Dia berpengalaman, tenang, teliti. Penjaga hutan bercanda dia bisa menemukan kaktus di badai salju. Dan sekarang tidak ada jejak. Dia mengklik lagi. Akses ditolak. Mengapa berkas penjaga hutan lapangan ditandai di bawah Bofield? Gumamnya. Dia berdiri dan mendorong menjauh dari meja. Debu melayang dengan malas di celah cahaya, memberikan lingkaran cahaya emas pada tumpukan laporan dalam kotak di belakangnya. Di dinding di samping pintu, ada foto. Kate tersenyum canggung, pipi terbakar matahari, rambut merah diikat menjadi simpul yang berantakan, berdiri di samping Max. Dia lebih muda di foto itu, begitu pula dia lebih bahagia dan santai. Evan mengambil buku catatannya dan mulai mencatat kata kunci. Bofield, K4, unit K9, penugasan ulang unit yang hilang. Kemudian dia menggarisbawahi satu hal. Mengapa Max kembali di gurun? Max mendorong lebih dalam ke panas. Arah angin berubah dan bersamanya datang bisikan aroma yang begitu tajam sehingga mengejutkan tulang punggungnya seperti kilat. Itu bukan hanya darah atau sengatan panas, itu adalah teror. Baru-baru ini hidup. Dia berhenti di puncak tebing berpasir, menghadap jurang rendah bebatuan dan semak-semak setengah mati. Rex menghampirinya, ekornya tinggi, menggonggong. Sekali. Luna berputar di belakang, tubuhnya diturunkan, telinganya bergerak-gerak. Di bawah, sesuatu bergerak, tidak terlihat tetapi dalam aroma, dalam getaran. Hidung Max berkerut, matanya menyipit. Seorang manusia telah melewati sini, terluka, putus asa, dan jejaknya tidak dingin. Diane mencapai tebing beberapa saat kemudian, menyipitkan mata ke arah matahari. Radionya berderak. Bantuan akan datang 1 jam lagi. Kita tidak akan menunggu, bisiknya, terutama pada dirinya sendiri. Max sudah melewati tepi. Dia tidak tahu apa yang menanti di ujung jejak aroma ini, tetapi tubuhnya bergerak berdasarkan naluri. Lebih tua dari tali, lebih tua dari pelatihan, itu adalah sesuatu di dalam dadanya. Dan di suatu tempat, terkubur jauh di bawah bekas luka dan perintah, dia mengingat sebuah suara, sebuah tangan, seorang gadis, sebuah momen, dan aromanya adalah miliknya. Jejak itu semakin tajam saat Max turun ke lembah tempat matahari menggantung tepat di atas kepala, menghantam segalanya dengan keganasan yang sama. Panas melengkung, udara seperti api hantu, dan angin meniup pasir seperti abu melintasi selokan kering. Rex dan Luna mengikuti di belakangnya, tidak lagi mempertanyakan kemana mereka pergi. Tubuh Max bergerak dengan tujuan, seolah-olah seseorang menarik tali tak terlihat jauh di dalam dadanya. Dia tidak menggonggong, dia tidak perlu. Aromanya sekarang lebih kuat, ketakutan, darah, dan sesuatu yang lain, ingatan. Ngarai menyempit di antara 2 punggung bukit batu pasir dan kemudian terbuka ke sebuah lapangan di mana sekelompok kaktus saguaro raksasa berdiri seperti penjaga kuno. Lengan mereka terentang dalam keheningan yang bergerigi dan bengkok, hanya memberikan bayangan samar di tanah yang retak. Keheningan yang mati menggantung di sini. Tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan tidak ada deru angin. Max berhenti, telinganya bergerak sekali, lalu dia melangkah maju perlahan. Cakarnya menginjak tanah yang rapuh sampai dia mencapai dasar kaktus terbesar. Di sana, merosot ke batang berduri, diikat oleh rantai berkarat, adalah Kate Madison.
Seragam penjaga hutannya robek di lengan, tertutup debu dan diputihkan dari matahari. Kulitnya, yang dulunya hangat dan berbintik-bintik, telah berubah menjadi merah muda keabu-abuan yang sakit-sakitan, di bawah lapisan keringat dan kotoran. Rambut merahnya telah lepas dari kepangnya, menempel dalam helai ke pipinya. Darah kering menempel di tepi bibirnya. Matanya, setengah terbuka dan berkaca-kaca, berkedip samar. Dia hidup, nyaris tidak. Max tidak terburu-buru. Dia mendekat seperti seorang prajurit memasuki tempat suci. Dia mengendus tangannya, masih hangat, samar. Ekornya tidak bergoyang. Dia hanya menundukkan kepalanya dan membiarkan napasnya menyentuh buku-buku jarinya. Jari-jarinya bergerak-gerak, bibirnya bergerak. Sebuah kata, mungkin sebuah nama hantu di belakangnya. Diane Watts melihat pemandangan itu dan membeku. Dadanya menegang saat dia melihat gambar itu. Rantai, luka, matahari yang brutal. Dia berlutut di samping Kate, memanggil koordinat. Ini unit Delta. Saya menemukan penjaga hutan Madison. Dia hidup, tetapi dalam kondisi kritis. Kemungkinan penculikan, kemungkinan penyiksaan, medevac segera diperlukan. Max tidak bergerak. Dia duduk di samping Kate seperti patung yang terbuat dari bulu, bekas luka, dan panas. Dia tidak tersentak ketika Luna berbaring dengan tenang di belakangnya atau ketika Rex berdiri waspada mengelilingi perimeter. Tatapan Max tetap terpaku pada Kate. Tubuhnya melindunginya dari matahari. Dia pernah menyelamatkannya. Sekarang gilirannya. Kembali di Red Hollow, Evan Reyes membanting pintu mobilnya hingga tertutup dan mendekati trailer berkarat di tepi tanah reservasi. Nama yang tertera samar di samping berbunyi, MS1MCHE Pronunciation Bride, Unit K9 Pensiun. Tempat itu berbau logam tua dan kayu maskuetite. Evan ragu-ragu sebelum mengetuk. Pintu terbuka sebelum dia bisa, tidak mengharapkan siapapun sebelum matahari terbenam, datang sebuah suara serak. Marshal S1MCHE Pronunciation Bride adalah seorang pria yang tumbuh dari batu gurun, akhir 60-an, janggut putih tebal, kulit dipotong dekat seperti kulit yang disamak, mata, pucat dan tajam di bawah alis lebat. Dia mengenakan topi bertepi lebar dan kemeja berkancing yang ternoda karena usia dan keringat. Bahunya masih tegak tetapi dia berjalan dengan pincang, souvenir dari misi lama di Fallujah. Evan mengangkat ID-nya. Saya seorang magang lapangan. Saya perlu bertanya tentang penjaga hutan Kate Madison. S1MCHE Pronunciation Bride tidak berkedip. Dia hilang. Dia dulu, kata Evan. Sampai Max menemukannya, mata S1MCHE Pronunciation Bride menjadi gelap. Dia melanggar protokol, bukan? Dia melakukannya, pergi tanpa sinyal, begitu saja. S1MCHE Pronunciation Bride mundur, memberi isyarat padanya. Di dalam. Trailer itu bersih tetapi jarang. Buku-buku ditumpuk di samping peti amunisi, jaket militer tua tersampir di rak senjata. Sebuah foto berdebu duduk di atas wastafel dapur, S1MCHE Pronunciation Bride yang lebih muda berdiri di samping seekor anjing gembala Jerman. Keduanya mengenakan perlengkapan taktis lengkap. Anjing itu memiliki mata Max. Saya melatihnya, kata S1MCHE Pronunciation Bride, dengan suara rendah. Dulu ketika dia hantu Evan mengulangi. S1MCHE Pronunciation Bride mengangguk perlahan. Operasi Boviel 11, diklasifikasikan saat itu, sebagian besar masih. Mereka menguji teknologi amplifikasi sensorik, microchip yang terhubung ke pabrik lama dan sistem leak. Anjing dapat mencium sesuatu sejauh 10 mil, emosi, ingatan, bahkan jejak resonansi dari trauma. Anda mengatakan Max dapat mencium emosi. Tidak, kata S1MCHE Pronunciation Bride. Saya mengatakan dia mengingat miliknya dan bahwa dia mengingatnya. Tidak masalah nama apa yang diberikan kepada mereka. Ikatan itu tidak putus. Evan duduk dengan berat. Tapi mengapa merantainya? Siapa yang melakukan ini? S1MCHE Pronunciation Bride tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke lemari, mengeluarkan berkas yang lapuk dengan garis merah di atasnya. Kate terlibat dalam proyek asli, bukan sebagai pawang, dia adalah sukarelawan subjek. Mereka mengatakan dia secara emosional cocok dengan unit K9 yang canggih. Ternyata dia terlalu cocok. Mereka harus menutupnya. Evan berkedip, menutupnya. S1MCHE Pronunciation Bride membuka berkas itu.
Sebuah foto menunjukkan Kate, lebih muda, mengenakan headset saraf, berlutut di samping Max, lalu hantu. Tangannya berada di moncongnya, matanya terpaku padanya. Mereka menghapus koneksinya, mengatakan itu mengganggu kejelasan misi, tetapi saya pikir itu tidak pernah hilang, tidak untuk salah satu dari mereka. Suara Evan menjadi pelan, jadi ketika Max berbelok dia tidak melacak aroma. S1MCHE Pronunciation Bride selesai, dia menjawab panggilan. Helikopter tiba 1 jam kemudian, bilahnya menyebarkan debu saat petugas medis bergegas masuk. Tanda-tanda vital Kate lemah tetapi stabil. Diane mengikuti usungan yang berderit sambil melontarkan pengamatan. Luna dan Rex berdiri di samping, terengah-engah tetapi waspada, dan Max, tertutup kotoran dan serius, menyaksikan saat Kate dimuat ke dalam helikopter. Dia tidak mencoba mengikuti. Sebaliknya, dia duduk tepat di tempat dia berada. Matanya tertuju pada kaktus, telinganya bergerak-gerak, seolah-olah menjaga tempat dia hampir mati atau menunggu sesuatu yang lain. Bila rotor helikopter memudar ke cakrawala, meninggalkan keheningan yang aneh. Debu berputar-putar dalam spiral lembut di sekitar dasar kaktus tempat Kate hampir mati. Max berdiri tepat di tempat dia berada beberapa saat sebelumnya, tubuhnya yang besar menaungi pasir yang masih memegang bekas tubuhnya. Dia tidak bergerak ketika petugas medis membawanya. Dia tidak tersentak ketika Diane mencoba membujuknya untuk pergi. Dia hanya berdiri berjaga, masih tidak yakin, seolah-olah gagasan untuk meninggalkannya, bahkan setelah dia pergi, tidak terpikirkan. Rex mondar-mandir di tepi lapangan, telinga tegak dan ekor kaku. Gerakannya cepat dan tepat, seperti mesin yang memindai ancaman. Luna, lebih tenang tetapi sama-sama waspada, duduk di samping Max dan menatap kaktus seolah-olah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia menyandarkan tubuhnya sedikit ke sisi Max. Dia tidak mengakuinya, tetapi dia juga tidak menarik diri. Kopral Diane Watts berdiri beberapa kaki di belakang, memperhatikan ketiga anjing itu, alisnya berkerut, bibirnya mengerucut. Dia telah bekerja dengan banyak anjing, tetapi ini berbeda. Max bukan hanya setia, dia juga dihantui. Dia akhirnya melangkah maju dan berjongkok di sampingnya. Dia aman sekarang. Nak, kamu berhasil. Max menoleh sedikit, hanya cukup untuk bertemu dengan matanya. Untuk sesaat, Diane merasa seolah-olah dia sedang menatap mata seseorang, bukan sesuatu dengan ingatan yang jauh lebih lama darinya. Kemudian dia berpaling lagi. Saat itulah tim bantuan tiba. Sebuah SUV hijau tua yang tertutup debu dan ditandai dengan operasi lapangan Red Hollow berhenti di tepi lapangan. Pintu terbuka dan keluarlah seorang pria dengan seragam kaki yang rapi, kacamata hitam menyembunyikan ekspresinya. Kapten Neil Bruford berusia awal 50-an, tinggi dan lebar bahu, dengan rambut beruban dipotong pendek ke kulit kepala. Rahangnya yang persegi tercukur bersih, tetapi garis-garis dalam di sekitar mulutnya menunjukkan bertahun-tahun menekan emosi daripada mengungkapkannya. Dia memiliki reputasi ketat, terikat aturan, efisien. Suaranya tidak pernah naik, tetapi tidak perlu. Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara dan mereka jarang menyukai apa yang mereka dengar. Di mana penjaga hutannya? Tanyanya, dengan suara datar. Medevach membawanya 10 menit yang lalu, jawab Diane. Dia dirantai, sepertinya dia sudah berada di sana selama berhari-hari. Branford memindai area itu tanpa ekspresi. Siapa yang menemukannya? Diane menunjuk ke arah Max. Kapten melirik anjing gembala Jerman itu, lalu mengerutkan kening. Anjing itu tidak dijadwalkan untuk kerja lapangan. Dia juga tidak dijadwalkan untuk kepahlawanan, kata Diane dengan nada tegang. Tapi dia menyelamatkan hidupnya. Branford berjalan perlahan mengelilingi Max, mengamati, anjing tidak bertindak sendiri. Tidak, katanya. Tidak kecuali ada sesuatu dalam diri mereka yang masih ingat bagaimana cara tidak mematuhi. Max bahkan tidak berkedut saat Bruford lewat. Dia hanya memiliki mata untuk jejak di depan, jejak yang sama yang membawanya ke sini. Tetapi sesuatu dalam dirinya masih bergerak, panas, kaktus, aroma darah. Itu memicu fragmen dalam pikirannya, debu gurun, jeritan logam, dan kemudian keheningan. Misi yang salah, seorang wanita memanggil namanya. Ingatan itu menekannya seperti beban. Dia melangkah maju, bukan menuju pangkalan, bukan menuju landasan helikopter, tetapi kembali ke ngarai. Rex dan Luna mengikuti. Di ruang server yang remang-remang kembali di markas Red Hollow, Evan Reyes duduk dikelilingi oleh kabel dan hard drive yang berdengung.
Dia telah menghabiskan 1 jam terakhir untuk mendekode log GPS cadangan dari perangkat patroli. Pelacak Kate seharusnya berdering setiap 20 menit. Itu belum. Sebaliknya, 30 ping terakhir seragam, terlalu seragam. Evan memperbesar. Setiap log GPS sama sampai desimal. Tidak mungkin. Dia tidak bergerak, bisiknya, tetapi tidak di sana. Dia menarik overlay peta. Transmisi terakhirnya berasal dari 10 mil di utara kaktus, sepetak gurun kosong, tidak ada jalan setapak, tidak ada gua, tidak ada menara sinyal. Saat itulah dia melihat overlay memudar. GPS telah dipalsukan. Seseorang ingin dia ditemukan di tempat lain. Langkah kaki mendekat. Dia berbalik dan melihat S1 MCHE Pronunciation Bride memasuki ruangan, bergerak perlahan tetapi dengan berat yang disengaja. Pelatih tua itu telah berganti ke meja yang lebih bersih tetapi wajahnya tampak lebih tegang, lebih serius. "Anda menemukan sesuatu?" tanya S1 MCHE Pronunciation Bride. Evan mengangguk, memutar layar ke arahnya. Seseorang memalsukan koordinatnya. Dia tidak pernah berada di tempat yang ditunjukkan pelacak. Seseorang ingin dia hilang cukup lama untuk menderita, tetapi tidak untuk mati, tidak segera. Rahang S1 MCHE Pronunciation Bride mengatup, "Debu putih." Evan mengerutkan kening. Itu lagi. S1 MCHE Pronunciation Bride duduk dengan berat. Itu lebih dari sekadar Bofield. Itu adalah nama publik. Debu putih adalah program yang sebenarnya, pengkodean respons yang digerakkan oleh emosi. Mereka menggunakannya untuk menghubungkan anjing ke gelombang otak manusia untuk meningkatkan empati, tetapi terlalu banyak empati menjadi ketidakstabilan. Kate ditandai sejak awal. Mereka mengatakan dia terikat terlalu dalam. Evan menatap jadi mereka mencoba menghapusnya. Mereka menguburnya. S1 MCHE Pronunciation Bride berkata, "Tetapi Anda tidak dapat menghilangkan cinta. Anda tidak dapat memasang kembali kesetiaan, terutama pada seseorang seperti Max." Dia dilatih untuk melindunginya bahkan setelah melupakan alasannya. Evan ragu-ragu. Siapa yang menjalankan White Dust? Wajah S1 MCHE Pronunciation Bride menegang. Jacob Lang, asisten direktur saat itu, menghilang setelah penyelidikan Kongres. Rumornya dia memiliki prototipe teknologi yang tidak dapat diakses orang lain saat itu. Tidak ada apapun sampai sekarang. Evan membuka basis data personel, mengetikkan nama itu, tidak ada kecocokan saat ini, tetapi rasa dingin menjalar ke tubuhnya. Bagaimana jika seseorang di dalam Red Hollow membantu memindahkan Kate ke gurun? Dia bertanya jika Lang masih memiliki aset. S1 MCHE Pronunciation Bride berdiri. Kalau begitu, kita tidak hanya melihat misi yang gagal, kita sedang melihat jebakan. Kembali di ngarai, Max berhenti. Dia berdiri di tebing menghadap lembah tempat Kate ditemukan, telinganya bergerak-gerak. Rex mengapit kanannya. Luna mondar-mandir di bebatuan di belakang. Gemerisik di semak-semak menarik perhatian mereka. Tidak ada yang bergerak. Kemudian Max menggonggong sekali pendek, lalu lagi lebih rendah, mendesak. Kopral Watts berlari di belakang mereka. "Max," dia menggonggong lagi, lalu melangkah maju, bukan alarm. Dalam kehati-hatian, Watts mengangkat radionya. "Unit 3, mendekat perlahan." Alphaka 9 memberi sinyal peringatan. Tim bantuan melangkah hati-hati ke pandangan. Max berbalik dan menggeram, bukan dalam permusuhan tetapi peringatan. Matanya melirik ke arah semak-semak lagi. Watts bergerak lebih dekat dan akhirnya melihatnya. Kawat tersembunyi, tipis, nyaris tidak terlihat, mengarah ke kotak logam kecil yang tersangkut di bawah batu. Dia membeku, kawat tersandung. Dia bernapas, itu dipasang jebakan. Berfror tiba beberapa detik kemudian, pucat di bawah seragam coklat. "Apa-apaan ini?" Watts menatapnya. "Anda masih berpikir Max bertindak berdasarkan naluri?" Max duduk menatap ekor semak, masih seorang pelindung, seorang prajurit, hantu yang mengingat apa yang orang lain coba lupakan. Kamar rumah sakit itu remang-remang, ber-AC hingga dingin klinis. Sinar matahari pucat menyaring melalui tirai tipis, melemparkan pola bergaris di seberang spray putih. Satu-satunya suara adalah ritme stabil monitor jantung di samping tempat tidur dan keheningan sesekali perawat yang lewat di lorong. Dalam keheningan, sepasang mata terbuka, kering, merah karena darah, tetapi jelas hidup. Kate Madison berkedip perlahan. Tenggorokannya terbakar,
Bibirnya pecah saat dia mencoba berbicara. Seluruh tubuhnya sakit karena dehidrasi, paparan sinar matahari, dan berat bahan kimia apapun yang telah menumpulkan inderanya. Tetapi saat penglihatannya jernih, kata pertama yang keluar bukanlah tangisan minta tolong. Itu adalah sebuah nama, penjaga hutan, hantu. Perawat di sampingnya, pertengahan 40-an, dengan kulit coklat hangat, kepang yang digulung rapat, dan lencana bunga yang bertuliskan Sheila M., mendongak dengan heran. Sayang, kamu sudah bangun, jangan bergerak terlalu cepat sekarang. Tetapi Kate tidak mendengarkan. Dalam benaknya, nama itu bergema lagi. Hantu, nama yang telah dia bisikan dalam kegelapan, di dalam debu, di bagian dirinya yang tidak pernah lupa. Dia menoleh perlahan ke arah jendela. Panas gurun masih beriak di cakrawala di luar tempat parkir rumah sakit, tetapi di sini di dalam segalanya terasa teredam dan kosong. Max tidak ada di sana, tetapi aromanya, kehadirannya masih melekat dalam ingatannya seperti sentuhan tangan yang belum pernah dia pegang selama bertahun-tahun. Dia berbisik lagi, Max. Kenangan mulai mengalir kembali dalam fragmen, tajam dan terputus-putus. Misi yang salah, jeritan, asap, ledakan kering senjata sonik, suaranya sendiri, mentah karena panik, memanggil Max, lalu hantu menariknya dari api. Dia mengingat matanya, jernih, bertekad, caranya melindunginya dari puing-puing yang berjatuhan. Dan kemudian, saat dia diambil, diseret darinya oleh pawang dengan perlengkapan hitam, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan mereka. Mereka mengatakan misi itu gagal. Mereka mengatakan anjing itu telah menjadi jahat. Mereka mengatakan dia tidak cukup stabil untuk tetap dalam program. Dan kemudian keheningan, dokumen penugasan ulang, seumur hidup kebohongan. Tetapi Max telah mengingatnya. Bahkan setelah sekian lama, bahkan setelah diganti namanya, di program ulang, diajukan kembali, dia telah kembali. Air mata mengalir di pelipisnya, ke garis rambutnya. Kate memejamkan mata, bukan karena dia lemah, tetapi karena kebenaran lebih berat dari yang bisa ditanggung tubuhnya. Dan di suatu tempat di luar sana, Max berjalan melalui panas dan abu lagi karena dia tidak pernah berhenti menjaganya di seberang reservasi di ujung bunker server. Evan Reyes menatap layar yang berkedip-kedip di depannya. Debu melayang di berkas proyektor saat video resolusi rendah diputar di monitor yang retak. Itu kasar, kuno. Stempel waktu di sudut bertuliskan 0718WDOP3, hampir 8 tahun. Di layar dan rekaman itu menunjukkan zona pengujian kering, bunker balok, pagar kawat, menara pengawas. Di tengah, seorang wanita muda dengan perlengkapan taktis lengkap berjongkok di samping seekor anjing gembala Jerman yang memeluk kepala berdarahnya. Anjing itu terengah-engah keras, tubuhnya gemetar, wajahnya, yang tak dapat disangkal Kate Madison, bergaris dengan potongan abu dan keringat. Di belakangnya, sebuah truk pengangkut hitam berhenti dengan mencicit. Orang-orang dengan seragam lapangan bergegas maju. Kate berdiri berteriak, mencoba melindungi anjing itu dengan tubuhnya. Dua pria meraihnya, yang lain mengamankan moncong di atas moncong anjing itu. Dia berjuang dengan keras, menggeram melalui pengekangan. Hantu, teriaknya. Dia menggonggong sekali serak, tetapi marah, dan kemudian dia pergi, diseret ke dalam truk. Bingkai terakhir membeku di wajahnya, keputusasaan, kemarahan, pengkhianatan. Audio akhirnya menyusul, mundur, penjaga hutan Madison, Anda telah dibebaskan. Kemudian suara kedua, pria, tenang, hampir terlalu tenang. Tugaskan kembali subjek, 11. Atur ulang parameter yang ditransfer ke unit kepatuhan lapangan. Kamera berputar sedikit. Itu menangkap profil, hanya sekilas. Tetapi Evan tahu wajah itu, Jacob Lang. Dia menekan jeda, tangannya gemetar. Jacob Lang bukan hanya seorang perwira lapangan. Dia sekarang adalah Direktur Eksekutif Unit Konservasi Red Hollow, orang yang bertanggung jawab atas setiap keputusan, setiap penempatan, setiap keheningan. Evan berdiri perlahan, beratnya apa yang telah dilihatnya tenggelam ke dadanya seperti timah. Kate tidak hanya ditinggalkan, dia telah dikhianati. Sementara itu, di bawah terik matahari sore hari, Max berlari dalam diam di sepanjang tepi Red Verge Trail, tepat di luar lokasi penyelamatan, cakarnya menendang gumpalan pasir lembut. Luna mengikuti di belakang, ekornya rendah, kepala miring, seolah-olah masih mendengarkan sesuatu. Rex mengambil bagian belakang, mengapit dalam busur lebar seperti seorang prajurit yang sedang berpatroli. Mereka tidak berburu, mereka mengingat. Lapangan kaktus sudah lama di belakang mereka sekarang,
tetapi panas masih berkumandang di udara, dan Max membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ingatan. Dia berhenti tiba-tiba di sekelompok batu, hidungnya bergerak-gerak, bukan aroma suara, desiran frekuensi tinggi samar, nyaris tidak terdengar oleh telinga manusia. Telinga Max menoleh ke belakang. Dia melangkah perlahan di sekitar bebatuan dan menemukan sebuah node logam kecil yang tersangkut di antara dua batu. Nyaris tidak terlihat, jenis perangkat yang digunakan untuk pengawasan lapangan, teknologi eksperimental dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengendusnya. Aromanya akrab, bukan dari Red Hollow, dari suatu tempat sebelumnya. Dia mencakar sekali di tanah, lalu berbaring di sampingnya mengawasi, menunggu. Di rumah sakit, Kate akhirnya duduk, infus ditarik di lengannya. Sheila, perawat, telah memanggil dokter, tetapi Kate menolak mereka. Dia lelah, ya, tetapi lebih dari itu dia terjaga. Dia melihat ke arah jendela lagi. Suaranya lembut tapi pasti. Dia datang untukku, dokter, seorang pria berusia 50-an dengan mata lembut dan kumis yang dipangkas mengerutkan kening. Siapa yang melakukan? Kate tersenyum samar, Ranger Ghost? Dokter memberinya tatapan bingung. Maksudmu Max? Dia mengangguk. Itulah yang mereka sebut dia sekarang, tetapi bukan itu dirinya. Di seberang kota, di sebuah kantor yang dilapisi kaca dan perabotan minimalis, Jacob Lang bersandar di kursi kulitnya, awal 60-an, berpakaian rapi dalam blazer angkatan laut yang dibuat khusus, rambut garam dan mericanya tersapu ke belakang dalam garis yang tepat. Wajahnya masih mulus, tetapi ada rasa dingin di balik matanya, seperti seorang pria yang telah bertahun-tahun belajar bagaimana tersenyum tanpa bersungguh-sungguh. Ketukan di pintunya, seorang asisten junior masuk, seorang pria muda dengan rambut berdengung dan postur gugup. Tuan, ada pergerakan di arsip Bofield pagi ini. Salah satu anak magang mengakses berkas Ghost Medicine. Lang tidak mengalihkan pandangannya dari tablet. Nama, Evan Reyes. Lang akhirnya mendongak dan tersenyum, tapi matanya tetap dingin. Konvoi bergerak perlahan di sepanjang jalan gurun yang retak, ban berderit di atas kerikil yang diputihkan matahari. Matahari tengah hari menyinari dengan terik yang luar biasa, membelokkan cakrawala dan melukis fatamorgana palsu ke segala arah. Kendaraan terdepan, sebuah SUV hitam yang babak belur pasir, membawa Kate di kursi belakang, tubuhnya masih dalam pemulihan, pikirannya berputar-putar melalui fragmen ingatan dan rasa sakit. Max duduk di sampingnya, kepalanya beristirahat di dekat pahanya. Bahunya yang berbalut perban menempel pada bingkai pintu. Meskipun dia terluka, mata kuningnya tetap tajam, memindai setiap bukit pasir yang mereka lewati. Dia tidak pernah meninggalkannya sejak mereka menariknya dari kaktus, tidak sekalipun. Di belakang mereka di kendaraan kedua ada Rex dan Luna, keduanya waspada dan tegang. Udaranya terasa aneh, terlalu tenang, terlalu sunyi. Bahkan burung bangkai pun tampaknya telah terbang ke tempat lain. Kate mengulurkan tangan dan membiarkannya beristirahat dengan lembut di kepala Max. Kau kembali, bisiknya, bahkan ketika aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Dia tidak bergerak, tetapi telinganya bergerak-gerak seperti mendengar sesuatu dari kejauhan. Pengemudi, seorang pria Hispanik kurus berusia awal 30-an bernama Miguel, menyeka keringat dari dahinya dan memeriksa kaca spionnya. Dia memiliki janggut pendek, tato pudar di bawah lengan bajunya, dan kepercayaan diri yang tenang dan pendiam. Seorang mantan petugas medis Angkatan Darat yang beralih menjadi pengangkut ranger. Miguel jarang berbicara, tetapi dia memperhatikan segalanya. Kita 20 menit lagi dari pangkalan, katanya. Kate mengangguk lemah, tetapi tepat saat dia bersandar, Max duduk tegak. Dia menggeram rendah dan dalam. Buku-buku jari Miguel mengencang di roda kemudi. Anjing itu merasakan sesuatu. Sebelum ada yang bisa menjawab, pasir meledak. Sebuah gerakan kabur muncul dari bawah punggungan di sebelah kiri mereka. Gelap, besar, cepat. Dampaknya mengguncang SUV saat bagian depan terangkat dari tanah dan terbanting kembali. Ban selip, logam berderit. Max menggonggong tajam dan marah dan melompat ke arah jendela. Saat binatang itu menghantam sisi kendaraan, Kate menjerit. Dari truk di belakang, Rex mulai menggonggong, menerjang gerbang kandang. Luna mengeluarkan lolongan bernada tinggi, bukan karena takut tetapi karena kesiapan. Makhluk di luar itu bukanlah anjing, bukan lagi. Ia bergerak seperti K9, tetapi lebih besar, penuh bekas luka. Bulunya tambal sulam, gigi terlalu panjang, mata pucat dan tidak melihat. Monster yang terbuat dari pelatihan otot dan pengabaian,
hantu sisa dari uji coba debu putih yang gagal. Mereka telah bereksperimen tidak hanya pada koneksi tetapi augmentasi, dan yang ini nyaris selamat. Sekarang ia liar, diam, senjata yang dilupakan oleh penciptanya. Max membanting tubuhnya ke pintu, memaksanya terbuka. Tepat saat makhluk itu menerjang lagi, darah memercik ke seluruh kaca saat cakar menggores logam. Max menghadapinya secara langsung, gigi berkedip. Dia menerima dampaknya di bahu dan terlempar ke tanah. Debu meledak di sekitar mereka. Kate meneriakkan namanya. Kendaraan lain mengerem keras, pintu terbuka. Rex melompat keluar terlebih dahulu. Gerakannya terkendali, bedah, telinganya ke belakang, tubuh rendah. Luna mengikuti sedetik kemudian, menyudut untuk mengapit. Mereka tidak menggonggong, mereka tidak perlu. Ini adalah insting, ya, tetapi lebih dari itu adalah pelatihan lama, terbangun, diingat. Max berjuang untuk berdiri, berdarah di bahu. Dia tidak ragu-ragu. K9 yang bermutasi itu berbalik ke arah kendaraan Kate, siap menerjang lagi, tetapi Max mencegat. Dia menggigit leher makhluk itu, bukan untuk membunuh tetapi untuk menahan. Rex menyelinap masuk dari belakang, menggigit kakinya, menariknya kembali. Luna melompat tinggi, menghantam punggung dengan berat penuhnya. Bersama-sama ketiganya bekerja bukan sebagai anjing terpisah tetapi sebagai satu unit, seolah-olah mereka pernah berlatih bersama dalam kehidupan yang sekarang terhapus. Dari kejauhan, Evan Reyes tiba dengan truk lapangan berdebu dengan ban berdecit. Saat dia melompat keluar dengan senapan penenang yang gemetar di tangannya, wajahnya pucat karena panik, rambutnya kusut oleh keringat. Menyingkir, teriaknya. Anjing-anjing itu tidak mundur, tetapi mereka bergeser sedikit saja. Max menunduk ke kiri, Luna berputar ke kanan. Evan membidik. Desisan, anak panah terbang, benturan. K9 yang bermutasi itu terhuyung, tersandung, dan ambruk. Napasnya terengah-engah dan dangkal. Keheningan menyusul. Max tertatih-tatih ke sisi Kate, darah membasahi bulunya, tubuhnya gemetar tetapi matanya tetap jernih. Dia berlutut di sampingnya. Kau berdarah, ya Tuhan, Max. Dia menyandarkan kepalanya ke dadanya, bukan seperti anjing, seperti seorang prajurit yang kembali ke pangkalan. Malam itu, markas Red Hollow ramai dengan suara. Para medis merawat luka-luka Max. Luna dan Rex dibersihkan dan diberi makan. Makhluk itu dibius di dalam kandang yang diperkuat di bawah pengawasan 2 petugas bersenjata. Tidak ada yang tahu harus memanggilnya apa. Beberapa orang menolak untuk melihatnya sama sekali. Kate duduk dengan tenang di rumah sakit. Dia telah berganti pakaian bersih, luka-lukanya dibalut, tetapi wajahnya, pucat, lesu, membawa bekas sesuatu yang lebih dalam daripada luka fisik. Di seberang lorong, Evan berdiri di depan jendela kaca besar menghadap ke tempat penampungan K9. Dia tidak lagi diam. Dia sangat marah. Malam itu dia menghadapi Jacob Lang. Dia tidak menjadwalkan pertemuan. Dia berjalan langsung ke kantor eksekutif. Lang mendongak dari mejanya, tenang, rapi, masih mengenakan setelan angkatan laut yang sama, tidak ada kerutan sedikit pun. Dia mengetuk pena di atas meja. Saya berasumsi ini tentang insiden pemulihan. Evan tidak menjawab. Dia hanya menggeser flash drive melintasi meja. Mata Lang menyipit. Apa ini? Semua yang telah saya pulihkan dari debu putih, kata Evan. Rekaman uji coba, pemalsuan GPS, dan suara Anda yang memerintahkan penugasan ulang hantu. Lang menghela napas perlahan, lalu bersandar. Kau membuat asumsi yang berbahaya, Tuan Reyes. Tidak, kata Evan, aku membuat keputusan. Suara Lang menurun. Hati-hati, masa depanmu di sini fleksibel. Evan mencondongkan tubuh ke depan. Kau meninggalkannya di luar sana untuk mati dan kau membiarkan benda itu terkubur di pasir. Bibir Lang melengkung, kau anak laki-laki bermain dengan korek api. Kau tidak mengerti apa yang kau pegang. Aku tidak perlu, kata Evan, karena orang lain akan melakukannya. Dia berjalan keluar sebelum Lang bisa menjawab. 1 jam kemudian, di apartemen kecilnya di atas Barak Ranger, Evan mengunggah isi flash drive ke email yang aman. Dia mengetik, kau benar, mereka menguburnya, tapi aku melihat mereka, Kate dan Ghost. Dia mengingatnya, dia melindunginya dan mereka mencoba menghapus itu.
Tidak lagi, Evan Reyes. Dia mengeklik kirim ke seorang jurnalis bernama Mara Densley, seorang reporter investigasi lepas yang pernah menulis artikel yang dilarang tentang etika bovil dan persenjataan hewan pemerintah. Dia telah menghilang dari pers 5 tahun yang lalu. Tetapi Evan memiliki kontak terenkripsi dengannya. Dia bersandar, tangannya gemetar dan berbisik, "Aku tidak diam lagi." Atap kanvas tenda medis mengepak ringan tertiup angin dan udara di dalamnya tebal dengan aroma yodium, debu gurun, dan lembaran katun yang baru dicuci. Di luar, matahari menyinari tinggi di atas Red Hollow, mengubah pasir menjadi cermin emas. Tetapi di dalam tenda, waktu bergerak lebih lambat, lebih lembut, lebih hati-hati. Di sana, di tempat tidur yang masih berbau minyak kaktus dan ketakutan, Kate Madison bergerak, bukan dengan kebingungan kali ini, tetapi dengan kejelasan. Dia membuka matanya untuk keheningan, bukan kekosongan, kedamaian. Di samping tempat tidurnya terbaring Max. Bulunya kusut di beberapa tempat dengan darah dan debu kering, satu kaki dibalut, saluran infus dengan lembut ditempelkan ke sisi tubuhnya. Napasnya teratur dan lambat. Telinganya bergerak-gerak. Ketika dia bergerak, Kate memutar tubuhnya ke arahnya. Lengannya masih terasa berat, tetapi jari-jarinya bergerak dengan pasti. Dia mengulurkan tangan, melingkarkannya dengan lembut di bawah rahangnya dan berbisik, "Kau tidak pernah melupakanku." Max tidak menggonggong. Dia tidak mengangkat kepalanya, tetapi ekornya berdebam sekali di kaki ranjang, lembut, hati-hati. Kate tersenyum melalui air matanya, "Aku tidak peduli apa yang mereka ganti namamu, kau tetap Ghost dan kau selalu menjadi milikku." Penutup tenda berdesir. Kopral Diane Watts masuk, clipboard di tangan, matanya yang tajam memindai monitor karena kebiasaan sebelum melunak saat melihat pemandangan di depannya. Dia adalah wanita yang kuat, bahunya lebar, pendek, rambut keriting alami terselip di bawah topi patrolinya, bintik-bintik tersebar di kulitnya yang gelap seperti konstelasi. Dia telah melihat zona pertempuran di gurun asing, tetapi momen ini, menenangkan bahkan hatinya yang terlatih. "Mereka bilang kau mungkin tidak langsung berbicara," katanya dengan lembut. Kate tidak mengalihkan pandangannya dari Max. "Aku sudah cukup lama diam." Kemudian hari itu, di bawah langit terbuka, anjing-anjing itu dibawa keluar untuk pujian publik. Pers telah tiba seperti badai gurun. Bisikan skandal telah berubah menjadi berita utama dalam semalam. Rekaman yang dirilis Evan telah menjadi viral, K9 yang bermutasi, kebenaran tentang debu putih, pengkhianatan di dalam Red Hollow. Wartawan berteriak satu sama lain, drone berdengung di atas. Dan di tengah semua itu berdiri 3 orang yang selamat yang babak belur namun indah. Rex adalah yang pertama dipanggil. Dia tertatih-tatih maju dengan satu kaki, dibungkus dengan penyangga biru pucat, matanya cerah tetapi hati-hati. Tambalan sensor medis berteknologi tinggi berkedip lembut di sisinya, memantau tanda-tanda vital secara real-time. Dia tidak mempercayai kerumunan, tetapi ketika Diane berjongkok untuk menyematkan lencana di tali kekangnya, dia menyandarkan kepalanya sebentar di dadanya, tanda kasih sayang yang langka dari seekor anjing yang pernah menggigit setiap dokter hewan yang mendekat. Kemudian datang Luna, ekor terangkat tinggi, lidah menjulur meskipun panas. Dia berlari ke samping Evan, yang berlutut dengan ekspresi antara bangga dan tidak percaya. Dia menggosok di belakang telinganya dan membisikkan sesuatu yang membuatnya menggeliat dengan gembira. "Dia akan pulang bersamaku," kata Evan kemudian kepada orang banyak. "Mereka bilang dia memiliki temperamen yang tepat untuk pekerjaan terapi, tapi kurasa dia sudah menjadi terapi." Dan kemudian datang Max, hantu tertua, terdiam. Dia lambat untuk berdiri, bukan karena dia lemah, tetapi karena setiap gerakan membawa beban, sejarah, ingatan. Ketika dia mendekati Kate, yang sekarang duduk di kursi roda di samping podium darurat, kerumunan terdiam. Tidak ada yang perlu bertanya siapa dia. Kate melepaskan lencana seremonial dari kotaknya dan menekannya ke tali dadanya. "Kau tidak pernah membutuhkan medali," katanya lembut, "tapi kau pantas mendapatkannya." Max duduk tegak, kepala sedikit dimiringkan ke arahnya. Ketika dia mencondongkan tubuh dan berbisik "Echo," telinganya bergerak-gerak lagi dan kerumunan, mungkin tidak yakin mengapa mereka terharu, bertepuk tangan seperti guntur. Jauh, di sebuah gedung federal yang terbungkus baja dan bayangan, Jacob Lang duduk di sel penahanan. Dia tidak lagi rapi, rambutnya acak-acakan, blazer angkatan laut yang rapi diganti dengan jumpsuit oranye, dan wajahnya, yang selalu tidak terbaca, sekarang lemas karena amarah yang tenang. Di luar dinding kaca, seorang pria dengan setelan abu-abu membacakan dakwaan formal,
eksperimen manusia yang tidak sah, konspirasi untuk melakukan penipuan, menghalangi investigasi federal. Tetapi Lang tidak mendengarkan. Dia menatap layar kecil di dinding tempat siaran langsung diputar. Kate, Max, Evan, unit yang tidak bisa mereka patahkan. Sebuah berkas bertanda Eko K9 duduk di meja agen. Lang memejamkan mata, bukan karena menyesal, tetapi karena kekalahan. Mereka ingat. Itu saja yang diperlukan. Kembali di Red Hollow, tenda-tenda rumah sakit sementara sedang diganti dengan tempat penampungan permanen. Program pelatihan baru sedang dirancang. Kata-kata sistem respons berbasis empati sedang dicat di atas. Tidak ada lagi unit hantu, tidak ada lagi penghapus, hanya ingatan, hanya kebenaran dan orang-orang yang menjalaninya. Kate dipindahkan ke bangsal yang lebih tenang. Tidak ada lagi mesin yang berbunyi bip, hanya sinar matahari dan gonggongan anjing yang sedang dilatih dari kejauhan. Dia duduk di bawah tenda, lengannya bertumpu dengan lembut di atas leher Max. Dia tidak banyak bergerak, tetapi dia tetap berada di sampingnya, selalu dalam jarak napas. Evan datang dengan Luna, tali kekang melingkar santai di pergelangan tangannya. Dia mengenakan kemeja putih sederhana, lengan digulung, rambut akhirnya disisir. Dia tampak seperti seseorang yang telah menemukan bukan kedamaian persisnya, tetapi tujuan. Kau sedang menyembuhkan, katanya. Begitu juga kau, jawabnya. Dia mengulurkan folder, proposal Eko K9. Mereka ingin disetujui pada akhir kuartal. Kate membaliknya terbuka. Di dalamnya ada foto, Max, Luna, Rex, modul pelatihan, standar sinkronisasi emosional, teknologi baru, pengawasan etika dan, di bagian atas, pernyataan misi. Tidak semua luka terlihat, tidak semua suara terdengar, tetapi setiap gema menceritakan kisah yang layak didengarkan. Kate menelusuri jarinya di atas lencana Max. Dia menceritakannya dulu, katanya. Evan tersenyum dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, begitu pula dia. Matahari terbenam rendah di atas Red Hollow, melukis bukit pasir dengan goresan perunggu dan karat. Panas masih tertinggal di tanah, tetapi udara telah melembut, didinginkan oleh angin yang bergulir melintasi perbukitan seperti bisikan. Terlalu tua untuk dilacak. Gurun, dulunya tempat keheningan dan rahasia, sekarang bergumam dengan kehidupan yang tenang. Panggilan burung kestel di atas kepala, derak rumput kering, gemerisi gerakan lembut dari 3 sosok yang duduk di bawah naungan tenda observasi baru yang dibangun di atas punggungan tertinggi. Kate Madison duduk bersila di atas selimut wall, sepatu botnya dilepas, kaki telanjangnya menggali ke dalam bumi yang hangat seperti akar yang menemukan kembali rumah. Rambutnya, yang dulunya kusut dan terbakar matahari, sekarang membingkai wajahnya dalam gelombang lembut yang tersentuh matahari. Perban di lengannya telah dilepas 2 hari sebelumnya. Bekas luka, beberapa segar, beberapa lama, tetap ada tetapi dia memakainya seperti medali. Di sampingnya terbaring Max. Moncongnya lebih abu-abu dari sebelumnya, garis-garis di sekitar matanya lebih dalam, tetapi posturnya tetap mempertahankan ketenangan yang tak tergoyahkan seperti yang selalu dia miliki. Dia tidak terengah-engah. Dia bernapas perlahan, berirama. Setiap tarikan napas, lagu kesabaran, setiap hembusan napas, lagu pengantar tidur kedamaian. Kate menjangkau, jari-jari meluncur di atas bekas luka bergerigi di sepanjang bahu kirinya. Mereka menyebutnya cacat, katanya, suaranya lembut, tapi kurasa itu adalah ingatan yang tidak pernah dilupakan tubuhmu, bahkan ketika mereka mencoba menghapus pikiranmu. Max berkedip sekali. Angin bermain-main melalui bulu di sekitar lehernya. Beberapa kaki jauhnya, Rex bersantai di tempat teduh, penyangganya sekarang lebih kecil, lebih ramping, dipasang oleh tim khusus dari Divisi Teknologi Kedokteran Hewan Universitas Negeri Arizona. Dia telah tumbuh lebih sosial sejak serangan itu. Tidak lagi memperlihatkan gigi kepada orang asing, dia sekarang membiarkan anak-anak setempat menepuk kepalanya selama kunjungan lapangan sekolah. Posturnya masih tersentak waspada ketika sepatu bot yang tidak dikenal mendekat. Tetapi sekarang dia akan menunggu, menilai, sebelum bereaksi. Dan Luna sedang mengejar belalang. Dia berlari di antara petak-petak semak, hidung rendah, ekor tinggi, sesekali melirik ke belakang untuk memastikan yang lain sedang menonton. Semangatnya tidak berubah. Jika ada, itu telah tumbuh lebih cerah. Dia mengenakan kerah biru sekarang dengan nomor telepon Evan dan kata-kata terapi dan pelatihan dijahit dengan benang tebal. Tapi dia tidak membutuhkan pelatihan, dia adalah terapi. Evan tiba tepat saat matahari menyentuh tepi cakrawala.
Dia mengenakan celana pendek kargo, sepatu bot berdebu dan kaos ranger pudar dengan lambang Eko K9 baru di dadanya. 3 siluet anjing di bawah matahari terbit. Rambutnya lebih panjang sekarang, tersapu ke belakang dengan pesona yang ceroboh dan sebuah kamera tergantung di lehernya, dilapisi dengan pasir gurun halus. "Hei," serunya. "Kau berada di tempat yang sempurna, diamlah." Kate memutar matanya tetapi tersenyum. "Kau tahu aku benci foto." Dia berlutut dan menjepret satu, jari-jari Kate bertumpu dengan lembut di bulu Max. Rex meringkuk di sampingnya. Luna, di udara di latar belakang seperti kabur keemasan sukacita. Dia memeriksa gambar itu, mengangguk pada dirinya sendiri. "Untuk dinding," katanya. Di belakang mereka, tempat penampungan gema baru terlihat, struktur sederhana dari adobe dan kaca, didukung oleh panel surya, dikelilingi oleh halaman pelatihan dan kandang yang teduh. Itu tidak mewah, tetapi jujur, manusiawi, dan dibangun di atas sesuatu yang lebih kuat dari pendanaan, kesetiaan. Di dalam, beberapa anjing lain sedang tidur, rekrutan, orang yang selamat, bukan lagi subjek uji. Kate bersandar, pandangannya mengikuti elang yang mengukir lingkaran di langit. "Apakah kau pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak mengingatku?" tanyanya. Evan duduk di sampingnya, lengan melingkari lututnya dengan longgar. "Setiap hari." "Tapi itulah intinya, bukan? Kami mencoba membuat mereka lupa, tetapi mereka tidak pernah lupa siapa mereka. Kami melakukannya." Ada jeda. Kate mengangguk. "Kami menyebut mereka aset, unit, alat." Max menggeser berat badannya, menyandarkan kepalanya di pahanya. "Tapi mereka adalah keluarga," dia selesai. Evan memalingkan muka, menyipitkan mata ke arah matahari. "Mereka masih." Di seluruh negeri, media berita terus menindaklanjuti uji coba debu putih. Investigasi federal sedang diperluas. Nama-nama sedang dipertanyakan, fasilitas diaudit, berkas medis dibuka kembali. Korban, baik manusia maupun anjing, akhirnya memiliki suara. Mara Densley, jurnalis yang pertama kali menerima berkas Evan, telah kembali menjadi sorotan dengan api yang tidak bisa dipadamkan. Pada siaran langsung baru-baru ini, dia mengatakan, mereka mengajari anjing-anjing itu untuk mematuhi, tetapi mereka tidak pernah mengerti apa artinya melindungi. Itu datang dari hati dan tidak ada yang bisa memprogram itu keluar. Lang tetap dalam tahanan menunggu persidangan. Beberapa orang mengatakan dia hampir tidak berbicara lagi. Keheningan itu cocok untuknya. Itu adalah apa yang dia bangun di atas segalanya. Matahari terbenam lebih rendah. Kate berdiri perlahan menyikat pasir dari celananya. Max tidak mengikuti. Dia hanya memperhatikannya, matanya setengah tertutup, telinganya bergerak-gerak lembut dengan angin. Dia menoleh padanya, tersenyum, "Kau orang tua yang lelah." Dia tidak menjawab, tidak perlu. Dia bergeser ke sisinya, menyandarkan kepalanya di selimut. Dadanya naik dan turun. Gerakannya tenang, stabil, tidak tegang. Kate berlutut di sampingnya lagi, suaranya menurun menjadi bisikan. "Kita bukan eksperimen lagi." Dia mencium bagian atas kepalanya. "Kita adalah keluarga." Ekor Max bergoyang sekali, lalu lagi, lalu diam. Angin bertiup lembut melintasi bukit, tidak dingin, tidak keras, hanya cukup untuk mengangkat beberapa butir pasir dan membawanya ke barat menuju pegunungan yang jauh. Kate duduk bersamanya, bukan dalam berduka tetapi dalam ucapan terima kasih. Gurun tidak menangis, ia mengingat. Dan ketika bintang-bintang mulai muncul satu persatu di atas cakrawala Red Hollow, sebuah cahaya tunggal tetap menyala di tempat penampungan. Cahaya di kandang lama Max, kosong sekarang, tetapi tidak pernah dilupakan. Beberapa cerita ditulis oleh manusia, tetapi yang lain dibisikkan oleh surga. Max bukan hanya seekor anjing. Dia adalah penjaga yang dibentuk oleh rasa sakit, seorang pejuang yang diukir oleh kesetiaan dan, pada akhirnya, seorang pembawa pesan dari sesuatu yang ilahi. Mungkin dia tidak berbicara dalam kata-kata, tetapi dia berbicara dalam pengorbanan, dan entah bagaimana itu cukup untuk membangunkan kebenaran yang coba dilupakan dunia. Di dunia yang sering melupakan yang terluka, Max ingat. Dia mengingat cinta, dia mengingat tugas, dan mungkin dia mengingatkan kita semua bahwa tidak ada jiwa yang benar-benar dilupakan di mata Tuhan. Jadi jika kau pernah merasa tersesat, sendirian, atau tidak terlihat, biarkan cerita ini mengingatkanmu. Bahkan di gurun yang paling kering, Tuhan mengirimkan malaikatnya.
Terkadang mereka memiliki sayap, terkadang mereka memiliki cakar. Semoga Tuhan memberkati setiap penonton di sini malam ini. Semoga Dia membimbing langkahmu, menghibur hatimu, dan membawakanmu keajaiban yang bahkan tidak kau tahu kau doakan. Jika cerita ini menyentuh sesuatu yang dalam di jiwamu, tinggalkan komentar, bagikan ini dengan seseorang yang membutuhkan harapan, dan jangan lupa untuk berlangganan, karena di sini kami menceritakan kisah-kisah yang menghancurkan hatimu, cukup untuk membiarkan cahaya masuk.